Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model-model pembelajaran dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Septi Fitri Mailana MPD. Tentunya saya tidak sendiri dalam menyampaikan materi hasil diskusi kami. Saya bersama teman saya yang bernama Anissa Stianingrum, Maulidia Yuniar, Irbiani Prijayanti, dan tentunya saya sendiri Novianti Khairunisya. Oke, saya Anissa Stianingrum. Saya akan menjelaskan apa sih itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara yang dipakai untuk mengaplikasikan strategi yang telah dibuat dalam bentuk aktivitas yang nyata untuk memperoleh target pembelajaran dalam pendidikan. Strategi tersebut terdiri dari materi ajar yang berurutan dan dibuat secara matang. Model pembelajaran bisa dikatakan sebagai strategi atau pola yang dimanfaatkan untuk membuat kurikulum, pengarahan bagi pengajar, dan menyusun materi siswa di kelas, sehingga siswa bisa lebih efektif dan efisien dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya Maulidia Yuniar akan menjelaskan tentang tujuan model pembelajaran. Berikut tujuan suatu model pembelajaran menurut Joyce dan Weil. Yang pertama, membantu siswa belajar membangun pengetahuan, belajar bagaimana cara belajar yang baik, termasuk belajar dari suatu sumber, belajar dari ceramah, film, tugas membaca, dan semacamnya. Yang kedua, model pembelajaran dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memproses informasi agar lebih baik, termasuk metode untuk menyajikan informasi agar siswa dapat belajar dan mempertahankannya dengan lebih efektif, mengoperasikannya lebih konseptual, sistem yang membantu menghafal dan mengajar siswa mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi secara konseptual, dan untuk mengajarkan siswa menggunakan metode dengan disiplin untuk terlibat dalam penalaran kualitas dan menguasai konsep. Saya Irbiani Prijayanti akan menjelaskan fungsi dari model pembelajaran. Fungsi dari model pembelajaran ini adalah sebagai panduan bagi pendidik saat melakukan aktivitas pembelajaran. Ini berarti ketika model pembelajaran diterapkan, maka model pembelajaran akan menjadi instrumen bagi para pendidik untuk menggerakkan aktivitas pembelajaran. Adapun fungsi lain dari model pembelajaran adalah untuk panduan bagi pencipta desain pembelajaran dan pendidik untuk menentukan strategi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan optimal. Selanjutnya ialah ciri-ciri model pembelajaran. Terminologi model pembelajaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan antara metode dan strategi pembelajaran dalam pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, landasan teori rasional dan matang yang dirancang oleh para ahli. Yang kedua, mempunyai visi dan misi pembelajaran yang jelas. Yang ketiga, memiliki rancangan pembelajaran yang matang. Ini bertujuan agar proses belajar dapat dilakukan dengan powerful. Yang keempat, membuat lingkungan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar bisa dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya, ada macam-macam model pembelajaran. Kelompok kami menyajikan beberapa model pembelajaran untuk dipilih dan dijadikan alternatif sehingga cocok untuk situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Dalam pembelajaran model kooperatif, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya antara lain, saling ketergantungan yang positif, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu,
Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan, terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru. Terakhir, memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Kemudian kekurangannya, yaitu guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Lalu, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Kemudian, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas jadi meluas. Terakhir, saat diskusi kelas, terkadang didominasi oleh seseorang. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, serta menyenangkan. Di dalam model pembelajaran kontekstual, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya antara lain, 1. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. 2. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena model pembelajaran kontekstual menganut aliran konstruktivisme di mana seorang siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Kemudian kekurangannya, 1. Guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam model kontekstual, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. 2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Punaji Setiosari, tahun 2006, menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah suatu metode atau cara pembelajaran yang ditandai oleh adanya masalah nyata, real world problems, sebagai konteks bagi siswa untuk belajar kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Jadi, pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Model pembelajaran berbasis masalah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain membuat siswa lebih aktif, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, menimbulkan ide-ide baru, dapat meningkatkan keakraban dan kerjasama, dan pembelajaran ini membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan. Kemudian kekurangannya antara lain, model pembelajaran berbasis masalah biasa dilakukan secara berkelompok, membuat siswa yang malas semakin malas. 2. Siswa merasa guru tidak pernah menjelaskan karena model pembelajaran ini menuntut siswa yang lebih aktif. 3. Membutuhkan banyak waktu. 4. Sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru untuk menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir anak. Terakhir, pembelajaran berdasarkan masalah memerlukan berbagai sumber untuk memecahkan masalah, merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa. Yang keempat, model pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen, tugas tiap kelompok bisa sama dan bisa berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi.
Usahakan dinamika kelompok kohesif dan kompak, serta tumbuh rasa kompetisi antar kelompok. Suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan games, yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian bodoran. Setelah selesai kerja kelompok, siswa menyajikan hasil kelompok sehingga terjadi diskusi kelas. Terdapat kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran TGT. Kelebihan model pembelajaran TGT yaitu: pertama, lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. Yang kedua, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Yang keempat, proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Yang kelima, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Yang keenam, motivasi belajar lebih tinggi. Yang ketujuh, hasil belajar lebih baik. Yang kedelapan, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Lalu kelemahan model pembelajaran TGT. Yang pertama, bagi guru, sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok. Waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak, sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Yang kedua, bagi siswa, masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain. Yang kelima, model pembelajaran mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi dan kondisi tertentu, seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat peringkasan, membuat struktur, pengumpulan ide-ide, untuk membuat catatan, kuliah, rapat, debat, dan wawancara. Terdapat kelebihan dan kekurangan model pembelajaran mind mapping. Kelebihan model mind mapping: yang pertama, melihat gambaran besar suatu persoalan sekaligus melihat informasi secara detail. Yang kedua, mengingat informasi yang kompleks lebih mudah. Yang ketiga, mengatasi informasi yang membludak karena telah ditata dan dikelompokkan sedemikian rupa. Yang keempat, mind map mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam berimajinasi, mengingat, berkonsentrasi, membuat catatan, meningkatkan minat sekaligus mampu menyelesaikan persoalan. Yang kelima, mind mapping dapat merangsang sisi kreatif seseorang lewat penggunaan garis lengkung, warna, dan gambar. Yang keenam, mind mapping membantu seseorang membuat catatan yang menarik dalam waktu singkat. Lalu kekurangan model mind mapping: yang pertama, hanya siswa yang aktif yang terlibat. Yang kedua, tidak sepenuhnya murid yang belajar. Yang ketiga, jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. Dan yang terakhir, model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan makna bahwa pada pembelajaran terpadu, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran terpadu. Kelebihan model pembelajaran terpadu yaitu: yang pertama, materi pelajaran menjadi dekat dengan kehidupan anak sehingga anak dengan mudah memahami sekaligus melakukannya. Yang kedua, siswa juga dengan mudah dapat mengaitkan hubungan materi pelajaran di mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Yang ketiga, dengan bekerja dalam kelompok, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan belajarnya dalam aspek afektif dan psikomotorik
selain aspek kognitif. Yang keempat, pembelajaran terpadu mengakomodir jenis kecerdasan siswa. Yang kelima, dengan pendekatan pembelajaran terpadu, guru dapat dengan mudah menggunakan belajar siswa aktif sebagai metode pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran terpadu. Yang pertama, aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, aspek peserta didik. Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Yang ketiga, aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Yang keempat, aspek kurikulum. Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Yang kelima, aspek penilaian pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Yang keenam, suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu berkecenderungan mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain. Selanjutnya ialah manfaat model pembelajaran bagi guru. Yang pertama, membantu dalam membimbing guru. Yang kedua, membantu dalam membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku peserta didik. Yang ketiga, membantu dalam mencari tahu cara dan sarana untuk menciptakan situasi lingkungan. Yang keempat, membantu dalam mencapai interaksi guru dan murid yang diinginkan selama mengajar. Yang kelima, merangsang pengembangan inovasi pendidikan baru. Yang keenam, membantu dalam pembangunan kurikulum atau isi kursus. Yang ketujuh, membantu dalam pemilihan bahan ajar yang tepat untuk mengajar kursus persiapan atau kurikulum. Kedelapan, membantu dalam merancang kegiatan pendidikan yang sesuai. Kesembilan, membantu prosedur materi untuk menciptakan materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif. Kesepuluh, membantu dalam pembentukan teori pengajaran. Kesebelas, membantu membangun hubungan belajar mengajar secara empiris. Selanjutnya, manfaat model pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, sangat membantu dalam mengembangkan kekuatan imajinasi para siswa. Yang kedua, membantu perkembangan kekuatan penalaran para siswa. Yang ketiga, membantu siswa untuk menganalisa sesuatu secara sistematis. Yang keempat, memelihara siswa secara aktif terlibat dalam aktivitas kelas. Yang kelima, membantu dalam membuat para siswa menjadi pengamat yang baik. Keenam, membuat siswa sibuk di kelas kerja. Selanjutnya ialah kesimpulan. Model pembelajaran adalah cara yang dipakai untuk mengaplikasikan strategi yang telah dibuat dalam bentuk aktivitas yang nyata untuk memperoleh target atau kompetensi pembelajaran dalam pendidikan. Strategi tersebut terdiri dari materi ajar yang berurutan dan dibuat secara matang. Pada saat pembelajaran disajikan, guru akan menggunakan segala fasilitas yang ada untuk menunjang proses belajar mengajar. Dalam prakteknya, guru harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat, haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas dan media yang tersedia, dan juga kondisi guru itu sendiri. Tak terasa telah selesai pembahasan hasil diskusi kami tentang model pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.